segar-segar tadinya kita masih bisa bicara, bercanda, tapi itu pergi seperti uap. Ya. Artinya, apa yang kita harus lakukan di tahun ini untuk kita masuk di tahun ini? Cuma satu. Jangan biarkan Allah Immanuel itu meninggalkan kita. Amin. Itu. Karena dia sendiri ketika datang ke dalam dunia ini, dia disebut sebagai Allah Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Di Amin. dalam hal ini memang ada begitu banyak hal yang saya harus sampaikan kepada kita semua sebagai berkat kita. Saya teringat saudaraku, ketika Musa harus berbicara dengan Tuhan tentang kepemimpinan. Pada saat itu Musa, Tuhan marah kepada bangsa Israel karena mereka tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan bicara kepada Musa. Musa, saya hanya suruh malaikat saya saja yang bersama kalian ya. Saya tidak. Musa bicara dengan Tuhan, bahkan bicara dengan muka dengan Tuhan di dalam tiang awan dan tiang api. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, saya tidak akan berangkat bersama kalian, saya hanya menyuruh malaikat. Musa bilang tidak. Kalau engkau tidak bersama bangsa ini, jangan suruh kami berangkat. Benar. Jangan suruh kami pergi. Artinya apa, saudara? Bahwa kita lihat di sini, memang Tuhan mempunyai kerinduan yang besar untuk selalu berada bersama kita, melewati apapun juga. Amin. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 23. Tidak dikatakan di sana bahwa kita tidak menghadapi masalah. Tidak dikatakan dalam ayat itu, di dalam ayat 1 sampai 6, bahwa kita tidak akan menghadapi suatu problem. Tetapi di ayat itu dikatakan, walaupun kami berada dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab engkau beserta aku. Lembah kekelaman itu seringkali identik dengan mungkin itu penyakit yang melanda hari-hari ini, yang akan bisa membawa kematian dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku selalu menyertai kamu. Artinya di sini bahwa Daud memberitahukan kepada kita bahwa di tahun 2021 melalui firman Allah yang tadi, bahwa Allah Gembala, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita itu adalah Allah yang selalu concern kepada keberadaannya atas hidup saya dengan saudara. Ya. Jangan melihat segala sesuatu dari segi kekurangan manusia. Karena kita seringkali melihat, apakah Tuhan ada dengan keadaan yang ada sekarang? Saya pernah dapat pertanyaan dari jemaat, dia katakan begini, Om, saya boleh bertanya, apa itu? Bagaimana pendapat Om dengan banyaknya hamba Tuhan yang meninggal karena COVID? Ya. Lalu bagaimana dengan anak Tuhan yang meninggal karena COVID? Apakah mereka kurang iman? Selalu dihubungkan dengan kurang iman. Tetapi tahu tidak bahwa COVID ini adalah satu penyakit yang apa bedanya kalau ada orang, maaf ya, darah tinggi jatuh di kamar mandi mati. Apa beda dengan orang yang kolesterol nih ya, atau yang mahnya kambuh lalu tiba-tiba serangan jantung selesai. Apa beda sebenarnya? Ya. Nah, yang perlu kita pertanyakan di sini, apakah dia tetap dalam pelayanan Tuhan? Haleluya. Apakah dia tetap mengasihi Tuhan? Apakah dia tetap mencintai Tuhan? Itu yang penting. Apakah dia ada dalam Tuhan dan tidak murtad? Makanya kan Paulus bilang, mereka yang mati itu adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup hari ini, aku akan melayani terus. Aku hidup bagi Kristus. Sebenarnya itu masalah jawaban yang saya berikan kepada mereka. Karena memang seringkali pemahaman banyak jemaat adalah, wah kurang iman pendeta ini, ya, atau kurang iman. Saya selalu melihat bahwa kematian seseorang itu hanya pintu baru dia untuk hidup yang kekal. Yes, amin. Apapun caranya, apakah dia jatuh dengan pesawat kah itu, tenggelam dengan kapal, ya. Nah, seperti baru-baru ini, saya melihat di Facebook dari teman di Kalimantan, ya, yang ada hamba Tuhan Marga Kesek itu,
Iya, dia tenggelam di Sungai Mahakam. Kita mau bilang apa? maka lagi mau pelayanan ya. Lagi mau pelayanan, begitu. Jadi jangan lihat orang kembali ke rumah Bapa itu dengan kecelakaan seperti itu, lalu kita bilang, oh kurang berdoa. Nah, ini yang seringkali yang selalu menjadi satu hal yang menjustis orang, padahal kita tidak tahu dia lagi tertawa di sorga bersama dengan Tuhan. Betul itu. Ya, dia lagi bersuka cita bersama dengan Tuhan. Sedangkan kita yang masih hidup ini lagi bergumul dengan yang ada. Betul. Ya kan? Apakah kita akan finish atau tidak? Ini yang selalu harus menjadi suatu pemahaman kita ke depan. Makanya ketika masuk tahun 2021, saya bicara sama jemaat. Satu hal yang Tuhan sedang lakukan 2020 adalah supaya kita jangan meninggalkan Dia di 2021 ini. Tetap berpegang dengan Dia. Tetap hidup sesuai dengan kebenaran. Karena hanya Dialah jawaban dari semua persoalan hidup. Jadi saya pikir memang seperti inilah yang harus kita lihat sesuai dengan kata firman Allah. Bahwa memang kehidupan kita ke depan yang Tuhan inginkan mengizinkan corona ini. Coba kita perhatikan. Dengan diizinkan corona ini. Bukan semua rumah tangga ada di rumah. Bisa berdoa bersama-sama. Ya kan? Setuju, amin. Waktu corona tidak ada, anak yang satu kemana, yang ini kemana, ya kan? Nah, tidak ada kumpul bersama, doa bersama kurang. Ya. Nah, ternyata melalui corona ini orang bisa sama-sama, ya hidup berdoa bersama, baca Alkitab bersama. Ternyata itu rencana Tuhan seperti itu. Artinya jangan tinggalkan Tuhan dalam keluargamu. Amin. Biarlah Yesus selalu ada di dalam keluarga kita, dalam segala sikon. Nah, itu yang Tuhan mau kita mengerti akan kebenaran ini. Nah, saya pikir itu Pak Pastor Aldi untuk hal ini. Biarlah, jangan biarkan Yesus, biarlah tetap bersama dengan kita sampai selamanya, sampai kapan kita hidup. Dia Immanuel dalam pelayanan dan hidup keluarga kita sebagai orang percaya. Tuhan berkati. Wow, luar biasa. Jadi memang satu hal yang ditekankan, jangan tinggalkan Immanuel. Jangan tinggalkan Tuhan. Memang soal kematian kita percaya bahwa Rasul Paulus bilang mati adalah satu keuntungan ya. Saudara tidak usah bertanya kenapa orang itu mati karena COVID, tapi kematian itu adalah hak Tuhan, bukan hak siapa kita. Kalau kita mau bertanya kok kenapa dia pendeta ini bisa mati karena COVID, pendeta ini kok bisa mati karena tadi pun ada orang berkata hari ini pendeta GPD paling banyak yang meninggal, itu urusan ya. Tapi satu hal saya percaya bahwa seperti Kak Feki bilang tadi, bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini sedang dalam pengenapan firman Allah. Artinya apa yang disampaikan oleh para hamba Tuhan maupun generasi kita pun, generasi Kak Feki, bahwa firman Allah itu ya dan amin. Walaupun kondisi ada orang berkata bahwa virus ini adalah buatan dari negara, buatan manusia, tapi saya percaya bahwa segala sesuatu adalah seizin Tuhan, ya kan, Kak Fek? Amin. Ya. Ya, jadi begini, apapun propaganda yang dibangun oleh orang tentang virus ini, kita ingat saja peristiwa Ayub. Apa yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus, kepada Tuhan? Dikatakan apa? Boleh engkau cabut pagar di sekeliling Ayub supaya saya bisa mengganggu dia? Artinya apa di situ? Tanpa seizin Tuhan, iblis tidak akan bisa ganggu Ayub. Artinya kita tidak pernah berpikir bahwa corona ini adalah produk biasa. Tanpa seizin Tuhan tidak mungkin. Apalagi begitu banyak orang-orang percaya yang harus pulang ke surga. Ya. Ya, jadi bagi saya begini, yang harus kita lakukan sekarang ini, apakah benar iman kita masih kepada Yesus? Amin. Apakah kita masih bertahan di dalam, ini belum antikris loh ya. Ini masih kita bicara corona. Saya bilang, ini corona, ini virus corona ini, itu kecilnya luar biasa. Pakai mikroskop itu pun yang canggih, yang tertentu. Bukan mikroskop biasa.
Sehingga mereka pun untuk membuat dia jelas itu dikasih warna merah, ya kan? Supaya muncul bentuknya. Tapi Amerika dan negara-negara superpower itu tidak bisa melawan hal yang kecil buatan Tuhan itu. Semua Betul, betul, menyerah. betul. Mereka nggak bisa nembak pakai senjata-senjata canggih mereka nggak bisa. Ya kan? Nah itulah yang saya katakan bahwa apa maksud Tuhan? Baru buatan terkecil dari Tuhan saja, orang sudah kalang kabut. Apalagi dianya yang harus hadir datang ke dunia ini. Kali yang kedua. Itu yang harus menjadi cara berpikir kita sebagai orang percaya. Dan saya kalau melihat orang percaya yang pulang ke rumah Bapa, saya katakan tugas mereka sudah selesai. Yang penting mereka Amin. percaya Yesus. Itu saja. Amin. Jadi saya rasa Yang itu penting, Pak Aldi. Iya. yang penting finishnya, ya kan? Ya, Akhirnya, ya. akhirnya. Saya katakan bahwa di tahun 2020 ada banyak pun ketua MD kita maupun di awal tahun, ya Om Max Bolang dipanggil Tuhan. Ya. Artinya buat saya, walaupun saya tidak sangka pendeta Stephen Dayo yang ada di Poso, ya, Poso. karena saya sempat ikut dia khotbah ketika ada Zoom meeting dari pendeta Edwin dari Amerika ketika di sana. Tapi saya lagi di Manado itu Kak, lagi swab saya karena dua kali saya rapid itu reaktif, tapi puji Tuhan 2 kali saya swab negatif. Tapi kalaupun seizin Tuhan, karena saya melihat begini, saya ada sempat duduk satu mobil dengan ada yang kena COVID, tapi Tuhan izinkan. Artinya segala sesuatu Tuhan lebih tahu. Ya, jadi saudara tidak usah bertanya kenapa ke pendeta GPD semakin banyak yang pulang. Artinya semakin rumah mereka sudah selesai. Kita yang belum selesai bekerjalah lah, ya kan? Betul. Ya, saya beri contoh ini satu, PS Aldi. Iya. Saya baru-baru ini harus menghadapi hal dalam jemaat. 2 kakak itu diserang COVID. 2 kakak. Ya. Saya lockdown 2 minggu. Saya bilang sama jemaat yang ada, kita doa dan kita berpuasa. Minta belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan mereka masih ada, Tuhan akan sembuhkan. Dan puji Tuhan, 2 kakak itu sembuh sampai hari ini. Kurang lebih ada 8 orang. Dan yang lebih lagi, yang Tuhan kerjakan itu kepada mertua saya. Mertua saya umur 72 tahun. Tapi Tuhan izinkan dia COVID. Yang luar biasanya seperti Bro Aldi bilang tadi, Bro Aldi duduk sama-sama dengan orang COVID. Tapi saya yang selalu mengangkat orang tua ketika dia lemah, ketika dia muntah, kami bersihin muntahannya. Tapi begitu di swab, itu hanya mertua yang negatif. Yang positif. Tetapi saya, istri, dan anak saya negatif semuanya. Padahal tiap hari kami angkat dia. Tiap hari kami kasih makan. Tiap hari kami bersihin. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak izinkan, maka tidak akan terjadi. Nah sekarang yang saya katakan tadi, bahwa hidup kita ke depan ini adalah hidup dengan iman bersama Tuhan, dan selalu mempertahankan hidup itu dengan Tuhan, tanpa melihat akibat-akibat apapun secara negatif pikiran kita melihat kejadian yang ada. Saya ingat satu peristiwa yang saya pernah bicara dulu. Ini masalah kematian. Saya kenal salah satu hamba Tuhan, dan itu namanya Pak Saman. Pak Saman ini, kalau orang tamatan Beji pasti tahu. Karena Pak Saman ini setelah dia tingkat 2 selesai di Beji, itu mimbarnya dia itu menanak nasi dan masak air di dapur. Jadi dia tidak pergi seperti kita buka pelayanan, tapi dia berada di Beji, dan dia masak di sana apa yang menjadi makanan menu hamba-hamba Tuhan yang sekarang jadi pendeta besar semua. Bagaimana dia pulang ke rumah Bapa, itu satu hal yang tragis bagi saya. Tapi bagi saya bukan masalah kecelakaannya, tapi masalah imannya dan pelayanannya selama itu. Jadi, dia memelihara 1 ekor domba untuk dia jual nanti menjadi
membeli hadiah buat istrinya kalau ulang tahun perkawinan. Pada waktu dia menyeberang sekolah Alkitab Beji dari seberang ke seberang, mobil dari Kota Batu turun ke bawah itu, karena di Beji itu kan menurun dari atas, turun ke bawah, menghantam dia, dan dia mati bersama dengan kambingnya. Lalu kita bilang bahwa itu dia kurang berdoa, dia kurang iman, atau kita lihat dari segi mana, gitu loh. Tidak ada orang tahu kapan dia lahir dan kapan dia mati. Betul. Seringkali sudah 9 bulan Bu, tinggal berapa hari lagi, ternyata sebentar malam lahir. Ya? Tidak ada yang pas, gitu. Kecuali di sesar. Ya. Sesar. Kalau di sesar pas, gitu ya. Tapi kalau Pas. bilang normal itu Tidak ada yang bisa selalu tahu. lewat, tidak ada yang bisa tahu. Begitu juga meninggal. Kenapa? Saya suka bilang sama jemaat begini. Setiap perusahaan itu, mereka punya produk, dan setiap produk itu ada waktu di belakangnya, atau barcode tentang expired di belakangnya. Amin. Saya tidak tahu, saya di belakang saya expirednya tahun berapa. Bro PS Aldi tahun berapa. Karena yang tahu cuma Allah yang menjadikan kita. Cuma Allah yang menciptakan kita yang tahu. Setiap orang dikasih expired di belakang, itu cuma Allah yang tahu. Karena Alkitab dengan jelas katakan, semua rancangan kita yang ada pada Tuhan, jangan dibalik ya. Bukan rancangan Tuhan ada pada kita, tapi rancangan kita ada pada Tuhan. Ya itu. Jadi kapan kita hidup, dengan cara apa kita lahir, dan dengan cara apa kita mati, si penjunan itu yang tahu. Amin. Dia yang mengerti, karena dia yang membentuk kita. Saya rasa itu PS Aldi, untuk menjadi kekuatan kita di tahun ini. Saya dapat sesuatu, jadi setiap produk itu ada kapan expire-nya, ya kan? Itu saya dapat malam hari. Jadi hidup kita, masa berlaku hidup kita, yang tahu adalah Tuhan. Karena saya renungkan di Jawa Barat, ada pendeta yang sudah umur 92 tahun, masih bisa melayani Opa Rorong. Artinya, kalau umur kita bilang, firman Allah berkata 70 sampai 80, tapi beliau sampai 92 tahun, sampai ada di 2000. Ya, kita lihat Opa Mande, Bapak Pendeta MD Wakari, ada banyak. Tapi memang waktu kita itu yang tahu adalah Tuhan. Yes, ya? Betul. Ya, Kak Feki atau Pastor Feki melihat kondisi harian ini, banyak memang seperti tadi pertanyaan, kok kenapa hamba Tuhan meninggal, tapi kita sudah sampai bahwa kematian itu adalah urusan Tuhan, ya. Ya, betul. Dengan situasi hari-hari ini, bahwa pun sekarang ini kita dengar sudah ada virus yang walaupun pemerintah sudah mengeluarkan vaksin yang ada, tetapi bagaimana menurut Pastor Feki dengan virus yang baru sedang akan ada? Saya pelajari, coba membaca tentang artikel virus yang baru. Belum mempunyai kepastian bahwa dia lebih ganas dalam hal mematikan. Tapi dia lebih ganas dalam hal menjangkit. Ya. Jadi kalau hal mematikan dia belum dikatakan ganas. Tapi dalam hal menjangkit dia lebih ganas. Tapi ingat bahwa wabah yang ada hari ini itu baru awal. Saya suka bilang, kalau kita lihat kitab Wahyu, baru awal penderitaan. Ya. Betul. Karena Alkitab bilang, selalu penyakit yang harus hadir itu seringkali penyakit yang tidak sama dengan kemarin. Ya, contoh virus ini virus ini makhluk hidup loh. Ini bukan benda mati. Dia tahu ketika manusia menciptakan penangkal, dia langsung cepat berinovasi sendiri, berubah sendiri. Bagaimana caranya dia bisa mengalahkan penangkal itu, lalu dia bentuk dirinya lagi. Karena memang virus ini sudah ada dari dulu. Padahal masalahnya juga awal dari virus ini kan cuma flu influenza sebenarnya. Virusnya sama.
Cuma dia berkembang semakin jahat, semakin kuat gitu loh. Nah, kalau virus aja modelnya kayak begitu, dia bisa membuat dirinya semakin lama semakin kuat dan sebagainya. Kita orang percaya juga benar kata firman Allah. Terus berjalan menuju rembang tengah hari, semakin lama semakin kuat dong. Ya kan? Amin. Jangan semakin lemah. Kalau kita semakin lemah, virusnya semakin kuat, KO kita kan begitu. Nah, kita harus semakin kuat. Ya, kita harus betul-betul hidup sesuai dengan kata firman. Ya. Nah, itu saya rasa yang sangat penting dalam kita adalah begini, bahwa hidup kita itu bukan di dunia ini, hidup kita itu di sorga. Makanya kalau saya melihat teman-teman kita, ya maaf teman-teman kita yang sudah pulang ke rumah Bapa di sorga, mereka sudah pergi ke hidup yang sebenarnya, yaitu sorga. Amin. Kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Ya, ada batas-batas waktu kita hidup dalam dunia ini. Ya, sekalipun ada ajaran-ajaran lain bahwa dunia ini tidak akan dihancurkan, ya dunia ini selamanya, ya. Tetapi kita tidak mengikuti ajaran itu, karena itu ajaran sesat. Yang benar adalah bahwa hidup kita itu bukan sekarang, tapi hidup kita itu nanti. Amen. Dunia ini hanya perjalanan kita menuju kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan yang kekal. Jadi, bagaimana cara kita hidup dalam dunia ini menentukan kekekalan kita. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, berarti kekekalan kita adalah sorga. Tapi kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, berarti kekekalan kita neraka. Dua-dua kekal. Tidak kekal. Betul. Ya. Jadi orang-orang ini harus tahu bahwa ketika dia lahir dalam dunia ini, hidup dia itu harus kekal. Tergantung kekal di mana itu. Kekal di neraka atau kekal di sorga. Ya. Wow. Tidak ada yang di tengah-tengah, gitu loh. Nah, nggak ada di pertigaan. Ya. Jadi tidak ada yang di pertigaan. Jadi memang kematian, ya. Jadi kita harus tanamkan bahwa kematian itu adalah jembatan untuk kita ke sorga, kata almarhum Bapak Pendeta Jaya Aun Datuk. Karena ya, bahwa saya lihat muka saya dengan kafe ini akan terangkat hidup-hidup. Jadi kami tetap eksis dan percaya. Jadi tidak usah, mau kapanpun, besok pun Tuhan panggil, yang penting kita masih ada dalam Tuhan. Yang takut kalau Tuhan mau panggil 10 tahun ke depan kita tidak di dalam Tuhan, percuma aja. Karena tadi sudah bilang bahwa gimana kan? Yang penting ada dua hal perlu diperhatiin. Ada satu hal maksud saya, bahwa kedatangan Tuhan itu seringkali orang terfokus dengan kedatangan Tuhan secara universal. Oh, Tuhan akan datang di awan-awan menjemput kita naik ke sorga. Saya beritahu, ada kedatangan Tuhan secara individual, secara pribadi. Betul. Yaitu seperti sebentar malam, Pak Aldi kita pulang yuk. Itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak tahu. Orang hanya terfokus di universalnya, di umumnya. Oh, dia akan datang di awan-awan, gitu loh. Tapi datang secara pribadi ini yang sering Tuhan lakukan kepada setiap orang, gitu loh. Siap atau tidak? Kan cuma itu. Karena ada orang lagi, Tuhan masih lama datang, biar kita tidak usah bertobat dulu, nanti jauh bertobat. Tapi dia lupa bahwa ada kedatangan Tuhan secara pribadi yang tiba-tiba, karena siap atau nyangka, habis. Begitu. Habis kan? Nah itu maksudnya. Tidak ada yang bisa jamin. Jadi memang setiap kali saya sampaikan bahwa ada dua hal kedatangan Tuhan dalam hidup kita, secara pribadi dan secara umum. Tadi sudah ditekankan, kita tidak tahu ya. Besok aja, bisa aja. Mau kapanpun, yang penting hari ini iman kita jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yes. Karena saya katakan, ada teman saya berkata, pendeta, kita 11 tahun tidak buka Alkitab, tapi karena COVID kita baru buka Alkitab. Itu COVID yang ada. Jadi, tapi memang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dimanapun, tidak usah saudara takut. Yang penting saya katakan SOP benar, kita pakai masker, kita cuci tangan, jaga jarak. Yang penting saudara jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Amin, amin. Ya. Setuju. Kak Feki, iya, boleh nak melihat, boleh satu hal
untuk mengajak teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan atau jemaat dengan kondisi membangkitkan iman mereka di hari-hari ini, karena ada banyak, bukan hanya soal COVID, tetapi pengaruh di ekonomi, ya, keadaan keluarga, ada banyak pun, maaf, kita dengar keluarga bisa hancur, rumah tangga, ekonomi. Ada pesan dak malam hari ini mengajak umat Tuhan maupun siapapun yang mendengar malam hari ini untuk mereka jangan pernah tinggalkan Immanuel. Iya, pesan saya buat kita semua bahwa segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, itu Tuhan yang menciptakannya. Orang Amin. kaya pun ya, orang kaya pun, dia kaya karena umpamanya dia punya ladang emas. Itu siapa yang ciptakan sih? Yang punya batu bara, itu siapa yang ciptakan? Mereka itu adalah pengelola. Jadi Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk mengelola apa saja yang ada. Artinya begini, kalau orang-orang lain saja Tuhan izinkan lakukan itu, yang terutama bagi mereka juga yang tidak percaya dia, Tuhan izinkan. Apalagi orang yang percaya dia, masih dia tidak pelihara. Amin. Saya ingat kembali ke, makanya saya dari dulu itu punya kerinduan buat buku, tapi buku tentang kesaksian hidup para pelayan. Tapi sampai hari ini belum, karena saya yang kumpulkan. Berapa banyak kita dengar para pendeta bersaksi, Tuhan datang sendiri ke rumah mereka seperti seorang malaikat, memberkati mereka. Amin. Amin. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Cuma yang membatasi kita untuk Allah berkarya dalam diri kita adalah kekhawatiran dan ketakutan hidup. Padahal ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, dia akan buka caranya sendiri untuk memberkati. Amin. Nah itu yang penting. Saya sebagai contoh, saya pernah punya pengerja di sini, dia pelayanan ke salah satu daerah di Kalimantan. Lalu dia cerita ke saya kesaksian dari gereja Pentakosta di sana, karena dia waktu dia berangkat itu dia dari gereja Injili, karena dia mahasiswa Injili. Dia bilang, saya salut dengan itu pendeta Pentakosta itu. Saya bilang, kenapa? Kamu baru tahu pendeta Pentakosta? Masalahnya dia sampai di sana, dia kaget. Dia kaget begini, yang ada itu jemaatnya dia itu kan cuma nangkap ikan, mengambil sayur-sayur di sungai, namanya Kalimantan atau di hutan. Iya. Tapi yang namanya padi, nasi itu susah. Tapi di mejanya Pak Pendeta itu ada nasi, ada makanan lengkap gitu. Dia tanya, bagaimana Tuhan memelihara? Kalau di kota dia bilang kan ada persembahan uang bisa beli kan, ada perpuluhan yang berbentuk uang kita bisa beli. Tapi ini perpuluhan mereka berbentuk lauk pauk sama berbentuk sayur-sayuran. Loh kok bisa ada nasi dan lain sebagainya? Apa jawab dari itu Pak Pendeta itu? Saya mempunyai 10 ekor ayam dan yang betina dan 2 ekor yang jantan. Setiap hari Tuhan buat ayam itu bertelur 2 kali. Jadi pagi 1 kali, sore 1 kali. Dan kalau dia bertelur, saya panen itu 40 butir per hari. 20 butir per hari. Nah, dengan telur itu saya ke pasar jual dan beli beras. Artinya pemeliharaan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh nalar. Amin. Ya. Oke, kita bicara tentang Petrus. Petrus itu orang yang bodoh, bukan bodoh, tapi ketika dia keluar dari visi misi Allah untuk menunggu aku di Yerusalem untuk aku curahkan rohku yang 2 kali ganda itu, dia kan menangkap ikan, padahal dia nelayan, tapi Alkitab bilang 1 ekor ikan pun dia tidak tangkap. Dia nggak dapat. Padahal dia ahli ikan loh. Papa saya sangir, mama saya languan, tapi kalau bicara tentang tangkap ikan, aduh, itu papa saya biar ikan sembunyi di karang mana dia dapat. Artinya begini, bahwa keahlian seseorang itu bukan sesuatu yang membuat Tuhan tidak bisa memberkati ketika dia tidak bisa mempergunakannya. Karena Allah tidak dibatasi oleh keahlian. Allah bisa memberkati kita tanpa keahlian kita. Dan terbukti ketika begitu Petrus melakukan itu, apa kata Tuhan? Keahlianmu saya pakai ya, taburkan di sebelah kanan jalamu,
lebih dalam lagi. Jadi kita bawa kemana keahlian kita ini? Kita bawa kepada kemampuan kita yang penuh kekhawatiran, atau kita bawa kepada Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Saya rasa ini penting. Amin. Seringkali kita terbentur dengan keadaan sikon kondisi, lalu kita mulai menjadi orang yang khawatir akan masa depan. Terus berharap kepada Allah Immanuel, bersandar kepada Dia, mengadu kepada Dia. Kalau kita katakan serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya, karena Dia yang memelihara kita. Ya, bukan kita yang memelihara kita, Dia yang memelihara kita. Amin. Bukan usaha kita yang memelihara kita. Bukan pekerjaan kita yang memelihara kita. Dia yang memelihara kita. Yang penting kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Saya rasa itu PSLD. Biar jemaat. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan dan narasumber kita. Oke, ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi minta maaf tadi di awal, tapi saya percaya, saya katakan alat kami terbatas. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah terbatas untuk memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Malam hari ini lewat kebenaran firman Allah yang disampaikan, yang saudara dengar, maupun yang saudara akan kembali menonton program ini, bahwa ada pesan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Dia Immanuel yang akan terus menyertai kita di tahun 2021. Sekali lagi terima kasih buat narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Feki Tatulus. Saya sering panggil Feki. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat Kak, biasanya di akhir, ya, biasanya di akhir kita akan berdoa bagi gereja kita, berdoa bagi rekan-rekan hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang menonton maupun yang akan menonton kembali. Biarlah mereka tetap kuat. Boleh Kak Feki bisa berdoa? Ya. Bapa di sorga yang kami panggil di dalam nama Yesus, di acara suka-sukamu Tuhan, Engkau tolong teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, mereka mungkin sekarang terbaring di rumah sakit oleh karena COVID-19. Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu yang kuat. Semua kembali kepada kehendak Tuhan. Semua kembali kepada cara Tuhan. Semua kembali kepada anugerah Tuhan atas hidup mereka. Bahkan umat-umat Tuhan yang menghadapi persoalan hidup. Mereka Tuhan yang menghadapi tekanan ekonomi. Ataupun ada keluarga mereka yang sedang dirawat di rumah sakit oleh karena COVID-19 yang ada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Biar anugerah Allah terjadi. Kalau mereka lemah, Engkau kuatkan. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan. Kekurangan, Engkau cukupkan. Kami serahkan semua mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Terlebih buat acara suka-sukamu Tuhan. PS Aldi Tuhan bersama keluarga. Biar Kau berkati adik kami ini dan keluarga. Biar Kau berkati pelayanan yang ada. Kami percaya Tuhan, suka-sukamu Tuhan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa, biarlah rencana dan keagungan Allah terjadi dalam pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terima kasih banyak. Kami serahkan juga khususnya Tuhan acara rencana 100 tahun GPDI dalam tangan. Kiranya Tuhan tolong campur tangan. GPDI tetap eksis. Obor Pentekost tetap menyala di seluruh Indonesia dan memenangkan banyak jiwa. Sekalipun dalam tekanan wabah penyakit apapun, kami tetap eksis berjuang untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang menyaksikan acara ini, yang menonton acara ini, Tuhan berkati mereka dengan berkat yang melimpah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat Kak Feki. Tuhan berkati, salam buat kakak, sekeluarga, maju terus dalam Tuhan. Tuhan berkati, maju terus, salam keluarga. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ada di ujung malam hari ini. Sekali lagi saya percaya malam hari ini kita nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tadi di awal walaupun ada banyak kekurangan, tapi firman Allah yang luar biasa datang bagi saya dan saudara. Jangan pernah kita bertanya tentang kematian.
Kenapa orang ini mati? Karena ini. Kematian itu adalah berbicara tentang kehendak Tuhan. Selama Tuhan masih izinkan kita ada di dunia ini, mari kita kerjakanlah untuk Tuhan. Sekali lagi terima kasih, ada Bapak Pendeta Servi Kumayas. Saya menyapa teman-teman, Ibu Yana Kristiana. Salam buat Bapak Julius ya, Pak Silas Sitorus, ada siapa semua yang menonton malam hari ini, Pak Roni, Pak Alfon, semua teman-teman yang menonton program Suka-Sukamu Tuhan. Ya, saya katakan bahwa ada banyak keterbatasan, tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas untuk memberkati. Dukunglah program ini lewat doa, dengan apa ya pun kami kerjakan semuanya untuk Tuhan. Dan besok malam kita ada ya saya percaya saudara sehat, jaga kesehatan, jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Kalau pemerintah bilang jaga jarak 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke, kita perlu firman, kita semakin dekat, dan kita semakin banyak berdoa. Ya, besok malam kita akan ada program Suka-Sukamu Tuhan. Besok malam kita punya narasumber adalah Bapak Pendeta Richard Lapian, Bapak Pendeta Dr. Richard Lapian dari Manado, kawan-kawan, yang akan menjadi narasumber kita besok malam. Besok malam adalah Bapak Pendeta Dr. Richard Lapian dari Manado yang akan menjadi narasumber, dan hari Jumat kita punya narasumber adalah Bapak Pendeta Rex Jeremia dari Surabaya. Apakah dia akan live dari Surabaya atau dari Kalimantan? Kita berdoa beliau sedang ada dalam penginjilan di Kalimantan. Dan hari Sabtu kita akan punya narasumber Bapak Pendeta Jim Litikualu dari Amerika Serikat yang akan menjadi narasumber. Dan hari Minggu kita Bapak Pendeta Chris Rorong dari Manado. Dan doakan bulan ini kalau Tuhan berkehendaki, Suka-Sukamu Tuhan akan berangkat ke Manokwari ya. Manokwari tinggal menunggu dari Bapak Manufandu tadi malam yang menjadi narasumber, tinggal tanggal berapa. Kita akan live di Manokwari, di Sekolah Alkitab Manokwari. Ya, doakanlah biarlah program ini dengan keterbatasan yang ada, tapi Tuhan kita tidak pernah terbatas. Tuhan ada di Sumatera, Tuhan ada di Jawa, Tuhan ada di Kalimantan, Tuhan ada di Sulawesi, Tuhan ada di Maluku, dan Tuhan pun ada di Papua, dan Tuhan ada dimanapun berada. Tergantung engkau membuka hati, dan saya percaya kita buka hati terus untuk Tuhan. Terima kasih, saya harus pamit undur diri malam hari ini. Jangan lupa saudara bisa nonton di YouTube, dukung YouTube saya di Suka-Sukamu Tuhan Pastor Aldi Mazi ya. Pastor Aldi Mazi, saudara bisa subscribe, saudara bisa nonton, saudara bisa like, saudara bisa bunyikan bunyi lonceng ring 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 ring. Tuhan Yesus memberkati.